akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa saya semuanya dalam keadaan sehat dan selamat, bersukacita dan terus bergembira di dalam Tuhan. Bersama dengan keluarga kita menikmati hari-hari yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang terpenting ibu-ibu selalu bersemangat, ada antusias dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan apa yang baik di mata Tuhan, memberkati dan kemudian melayani Tuhan. Juga banyak hal yang dilakukan yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam pertemuan sore petang hari ini, sebelum kita memulai mendengar renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa supaya semuanya dapat terima di dalam firman Tuhan ini. Dan saya percaya ibu-ibu juga bersemangat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menyertai kami dengan luar biasa. Kami selalu bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bagaimanapun keadaan kami, bagaimanapun situasi dan kondisi, kami tetap akan semangat di dalam melayani Tuhan. Kami akan tetap terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, terus bersukacita, terus bergembira, karena Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, maka kami bersukacita. Kalau sebentar kami akan menikmati Tuhan, renungan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati kami, berikan kepada kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar supaya apa yang disampaikan dan apa yang diterima kami mendapatkan rema. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Saat ini kita tetap semangat ya, karena Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Tuhan memberikannya kepada kita semua. Untuk itu kita patut bersyukur, bahkan setiap hari kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semuanya. Saya yakin yang bekerja tetap semangat bekerjanya, dan yang di rumah juga semakin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semuanya mengerjakan dengan hati tulus, dengan hati penuh sukacita. Jangan ada yang letih lesu ya, bersemangat. Kalau kita hari-hari ini melihat sosial media, apa yang ditayangkan di televisi, tentunya saya mau tanya, lebih banyak yang mengkhawatirkan apa lebih banyak yang menghibur? Saya kok melihatnya lebih banyak yang menakut-nakuti daripada yang menghibur. Mari kita lebih bijak di dalam melihat
bahkan mendengar berita-berita baik yang di sosial media, melalui handphone kita maupun yang di televisi. Tentunya kalau kita semakin mendengar hal-hal yang menakutkan, itu berdampak pada ketenangan batin kita. Maka sebaiknya mari kita melihat dan mendengar ataupun memantau hal-hal yang baik yang menguatkan iman. Tentunya di channel-channel YouTube ada banyak firman Tuhan yang sungguh luar biasa, kadang membuat kita lebih rohani, kita lebih didewasakan. Tetapi tidak sedikit yang membuat kadang-kadang kita membuat jadi khawatir, jadi takut dan cemas. Nah, yang seperti ini harus kita hindari, terutama kalau yang mengandung komen-komen yang negatif. Jangan kita juga ikut menghakimi. Bahkan kadang-kadang tangan kita gatal untuk ikut komentar. Komentar-komentar yang menghakimi membuat kita tidak sejahtera, dan itu bukan bagian dari kita. Sebaiknya kita menghindari hal-hal yang membuat kita emosi, konten-konten yang membuat kita ikut gregetan di dalamnya. Jadi ada banyak sekali di sosial media itu, mata kita kadang-kadang ikut gregetan melihat apa yang terjadi sehari-hari ini. Tetapi ibu-ibu khususnya yang banyak waktu luang untuk melihat HP, untuk membukanya, harus bijak di dalam melihat konten-konten. Kita tahu bahwa kita dihadapkan pada era yang seperti ini, jadi kita harus bijaksana. Kalau melihat HP, kalau melihat TV, siaran-siaran seperti orang misalnya menimbun minyak, kita jadi gregetan karena kita nggak kebagian minyak. Nah, seperti itu membuat kita jengkel, menghakimi dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Tetapi biarlah kita terus berdoa supaya Indonesia ini dibebaskan dari segala krisis, termasuk krisis minyak, ya yang kemarin krisis kedelai, yang suka makan tempe tahu. Semuanya supaya Indonesia ini semakin bertumbuh di dalam ekonomi, dan kemudian pemulihan demi pemulihan terjadi atas Indonesia ini. Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu tidak akan marah kepada siapapun di dalam media sosial ketika ibu-ibu tidak kumanan minyak. Biarlah ibu-ibu berkata, terima kasih Tuhan, minyak yang daripadamu masih ada di hatiku. Beri minyak padaku dalam lampuku ini Tuhan. Itu sembahyangku, supaya aku ketika didapati, hatiku ini dipenuhi dengan terang Tuhan, tidak ada minyak yang hilang. Yang terpenting minyak di hati ini loh. Minyak di hati ini tetap ada. Mari periksa minyak di dalam hati kita ini loh. Apakah masih terisi menjelang kedatangan Tuhan? Apakah sudah berkurang sehingga kita butuh mencari minyak lagi untuk persediaan seperti gadis yang bijaksana. Nah, yang terpenting bagi kita ibu-ibu adalah mengecek minyak yang di dalam hati ini, bukan minyak yang di pasaran. Kita baca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat ini adalah ayat sebab akibat yang sudah sering kita dengar dan kita pelajari bersama-sama, tetapi sangat sulit kadang untuk dilakukan dan dipraktekkan, karena terkadang kita lebih mengedepankan emosi kita, sehingga ayat ini kadang sering abai. Ayo mari pada petang hari ini kita ingatkan kembali pada ayat yang ke-37, bahwa janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Secara tidak sengaja kita sering menghakimi di dalam hati, karena kadang kondisi atau orang yang kita temui tidak sesuai dengan harapan kita, tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi marilah berdamai dengan ketidaksempurnaan, sehingga kita dapat bergaul dengan siapapun
sama sekali kita tidak ada menghakimi, karena sekali lagi kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim, tetapi kita dipanggil untuk saling mengasihi. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, dan kemudian mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ini hukum sebab akibat. Kalau kita menghakimi orang lain, maka kita pun juga akan dihakimi. Tapi ketika kita mengampuni, kita pun dosa-dosa kita juga akan diampuni. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, sederhana, namun sangat banyak maknanya. Karena ini terjadi di setiap hari-hari kita, bahwa kita diperhadapkan dengan permasalahan, diperhadapkan dengan orang yang kadang tidak satu visi dengan kita, kadang tidak sepaham dengan kita, karena kita maklum ya, karena kita dibesarkan di dalam keluarga yang berbeda-beda. Tentunya ajaran orang tua juga berbeda-beda, dan kita tidak layak untuk menghakimi satu dengan yang lain, tetapi mengampuni itu yang terpenting. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena apa? Hanya simpel, kita sendiri belum tentu benar, ibu-ibu. Jadi ketika kita menghakimi, mari kita periksa apakah kita juga melakukan hal yang sama. Jadi firman ini memang luar biasa. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kendon di suatu level, kata Pak Guana Tanjung. Jangan kita berhenti di satu level. Masih ada banyak level-level yang harus kita lewati. Harus ada progres di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita didapati Tuhan, pertumbuhan rohani kita sehat, dan Tuhan disenangkan. Renungan pada petang hari ini. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Yang pertama, kita tidak dipanggil untuk jadi hakim. Yang kedua, sebab kita sendiri belum tentu benar. Benar di pemandangan manusia juga belum tentu benar di pemandangan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh menghakimi. Janganlah, itu perintah. Janganlah menghakimi. Maka kamu pun tidak dihakimi. Firman Tuhan luar biasa. Dan satu lagi, jangan kita berhenti di satu level. Pak Guana Tanjung kemarin menyampaikan firman Tuhan. Jangan ngendon di satu level. Level kita masih banyak yang harus kita kerjakan. Jadi terus jalan. Progres demi progres harus ada dalam kehidupan kita. Seiring berjalannya waktu, kita tidak boleh ngendon, diam diri, puas di satu level. Kita harus maju terus, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan sekali lagi semangat dalam melayani Tuhan. Jangan berhenti di level yang itu saja. Mari kita naik level, dan dewasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekali lagi, ibu-ibu tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Shalom untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.